Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Kelas Biologi. Kali ini kita akan belajar biologi kelas 10 IPS, biologi lintas minat ya. Babnya bab pertama yaitu tentang ruang lingkup biologi. Namun ini adalah video kedua. Pada video yang pertama untuk bahas tentang ruang lingkup biologi, kita udah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Dan ini adalah part terakhir, bagian terakhir dari ruang lingkup biologi. Ya, materi keselamatan kerja di laboratorium itu akan dibagi menjadi dua subbab, yaitu pertama adalah kita akan bahas tentang bahan-bahan berbahaya di laboratorium. Yang kedua kita akan bahas tentang keselamatan kerja serta simbol berbahaya di laboratorium. Kita mulai dulu langsung ke bahan-bahan berbahaya di laboratorium. Bahan pertama yang harus kalian kenal adalah amonia. Amonia ini sifatnya mudah menguap dan uapnya ini sangat-sangat mengganggu pernafasan dan bisa menyebabkan sensasi terbakar pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan. Jadi hati-hati kalau bertemu dengan amonia, jangan terlalu dekat ya, karena dia dapat menguap. Kalau cairannya terkena kulit itu bisa menyebabkan iritasi atau korosif. Iritasi itu bisa menyebabkan gatal-gatal. Kalau korosif itu luka ya, jaringannya jadi rusak karena zat atau bahan amonia tersebut. Gimana kalau tertelan, tercium uapnya aja, terhirup itu berbahaya, apalagi tertelan ya. Bisa menyebabkan kerusakan di saluran pencernaan kalian. Jadi hati-hati. Sifat korosifnya itu banyak dimanfaatkan di alam atau bukan di alam tapi dimanfaatkan oleh kegiatan di rumah tangga untuk pembersih. Contoh pembersih kamar mandi itu bisa menggunakan amonia juga karena korosif, sehingga kemudian cairannya kalau kemudian disemprotkan atau dioleskan di keramik seperti ini, maka kotoran-kotoran itu akan terkorosif atau akan terkikis dan kemudian tinggal dibilas atau disikat dikit, maka dia akan terlarut dan ubin kamar mandi akan terlihat baru kembali. Amonia juga dihasilkan di alam oleh tubuh kita, yaitu dikeluarkan sisa-sisa metabolisme dan kemudian dikeluarkan lewat urin. Dan urin ini kalau misalnya pada ikan, kita miara ikan, itu kan urinnya akan terkumpul di dalam air ikan tadi. Nah, buat yang miara cupang biasanya kan tempatnya tidak terlalu besar ya, sehingga kemudian sering sekali air seni dia, air urin dari ikan ini yang mengandung amonia, itu bisa menyebabkan keracunan pada ikan dan bisa menyebabkan berbagai penyakit pada kulit. Jadi seperti contohnya white spot seperti ini, bintik-bintik putih ini salah satunya disebabkan karena airnya sudah terlalu banyak amonia di dalamnya. Jadi kalau miara ikan rutin-rutin ganti air tempat ikan hidup ya. Jadi jangan lupa. Tapi juga nggak boleh diganti langsung sekaligus semuanya karena bisa menyebabkan keracunan atau mabuk juga ikannya. Ya, ini juga contoh penyakit yang disebabkan oleh kandungan air amonia yang terlalu banyak di dalam air ikan, yaitu sisik nanas. Kalau orang bilang penyakit sisik nanas, ini juga bisa disebabkan oleh amonia yang terlalu banyak di air tersebut. Jadi kulit sisik ikan itu berdiri seperti ini kayak buah nanas. Kemudian dicontoh lagi bubble eye, ini matanya ini kan normal seperti ini juga penyakit ini, seperti itu. Jadi rutin ganti air ikan, tapi juga jangan semuanya langsung baru gitu ya. Next, berikutnya bahan kimia yang berikutnya yang saya akan perkenalkan adalah asam sulfat. Asam sulfat ini cairannya tidak berwarna, jadi bening. Kemudian sifatnya sangat korosif, lebih korosif dibanding amonia ya. Karena dia asam, kalau amonia tadi kan sifatnya basah. Dan kalau terkena kulit ini bisa menimbulkan luka yang parah dan bahkan bisa ngerusak pada kain. Ini asam sulfat ini seperti ini jadinya. Jadi begitu dia kena di kulit, maka asam sulfat ini akan nyerap air yang ada di sekelilingnya, menyebabkan kemudian sel-selnya menjadi mengalami sensasi kayak luka bakar seperti ini ya. Ini juga kalau kain kalau kena seperti ini, jadi kayak terbakar seperti ini. Dan asam sulfat ini kalau kalian ingat kasusnya novel Baswedan yang disiram pakai air keras itu asam sulfat biasanya yang digunakan. Jadi bisa merusak jaringan kulit, bahkan matanya kan rusak seperti itu ya. Sempat dioperasi di Singapura. Asam sulfat juga digunakan oleh para pelajar dalam tawuran nih, contohnya dibayar pakai air keras gitu. Air keras itu asam sulfat. Seperti ini ya. Saya guyur seperti itu.
Jadi biasanya digunakan sebagai senjata tawuran juga. Saya berharap kalian tidak menggunakan ini. Asam sulfat juga digunakan di aki, sebagai cairan aki ini juga digunakan asam sulfat. Asam sulfat juga bisa menyebabkan hujan asam, jadi terkonsentrasi di awan asamnya yang disebabkan oleh limbah polutan dari limbah perusahaan atau bisa juga oleh kendaraan knalpot, dan kemudian timbul hujan asam seperti ini dan bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman yang terkena. Next, berikutnya adalah asam klorida. Zat cairannya juga tidak berwarna dan sifatnya sama dengan asam sulfat, jadi cukup berbahaya. Ini contohnya pada saat dia diteteskan di kulit ikan, itu ikannya langsung mengalami korosif gini ya, jaringannya rusak seperti ini. Ya, asam klorida juga dihasilkan di tubuh manusia sebenarnya, itu di lambung, dikenal juga dengan asam lambung. Dan asam lambung ini lah yang menyebabkan kemudian pada saat orang mengalami mah itu perih sekali. Kenapa demikian? Pada saat perut kita kosong, maka ini kan lambung ini tetap melakukan penggerusan kan makanan, karena di sini makanan akan dicerna, akan digerus di lambung. Nah, kalau misalnya yang digerus tidak ada, maka dinding lambung dengan dinding lambung yang satu akan saling bergesekan dan menyebabkan luka. Nah, luka inilah yang kemudian pada saat lambung menghasilkan asam lambung, maka luka itu terkena dengan asam, maka tentu sakitnya sangat-sangat sakit ya. Nah, itu yang terjadi pada orang yang terkena penyakit MAH, yaitu sakit yang sangat parah di daerah lambungnya. Next, berikutnya adalah kita bahas etanol. Etanol dikenal juga dengan istilah alkohol dan cairannya juga tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, dan dapat menimbulkan iritasi pada kulit kalau kena. Dan umumnya ini digunakan sebagai desinfektan ya. Desinfektan itu tentunya untuk membunuh kuman penyakit. Dan biasanya digunakan di antiseptik nih, biasanya mengandung alkohol atau etanol 70%. Dan digunakan juga untuk membersihkan alat-alat medis dari kuman-kuman penyakit. Dan ini mudah terbakar ya alkohol ini. Jadi kalau misalnya ada alkohol, jangan dekat-dekat dengan api. Disalahgunakan oleh orang untuk minuman keras, biasanya dioplos alkoholnya, alkohol teknis yang tadi yang 75% atau bahkan yang 98%, 96% itu dicampur dengan berbagai bahan dan kemudian diminum. Sebenarnya kita tahu bahwa alkohol itu kan sifatnya bisa merusak jaringan sel-sel gitu. Nah, pada saat kemudian diminum, maka akan terjadi kerusakan pada saluran pencernaan dari mulai mulut, kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, di usus, itu sel-selnya akan mengalami kematian beberapa. Kemudian juga nanti cairan tersebut akan dibawa ke otak dan menyebabkan penurunan kemampuan berpikir, bisa menyebabkan kejang. Dan jangan lupa bahwa untuk menetralisir ini nanti akan dibawa oleh darah ke hati, dan di hati tentunya karena alkohol ini sifatnya berbahaya, bisa menyebabkan kerusakan pada hati. Jadi efeknya banyak sekali. Jadi hindari minum-minuman alkohol. Next, bahan kimia berikutnya yang cukup berbahaya di laboratorium adalah formalin. Formalin biasanya yang yang pekat itu yang 40% ya. Zat cairnya ini tidak berwarna, mudah menguap, dan beracun. Fungsinya umumnya formalin di laboratorium itu digunakan sebagai pengawet. Kalau kalian jalan-jalan ke museum zoologi atau ke museum herbarium, nah di Bogor itu kalian akan menemukan ada jaringan ataupun organ makhluk hidup yang kemudian diawetkan. Nah, pengawetnya ini rata-rata pakai formalin. Nah, ini pakai formalin. Nih ikan seperti ini rata-rata pakai formalin. Walaupun ada juga yang menggunakan alkohol 70%, tapi yang terbaik itu biasanya menggunakan formalin. Karena dia lebih awet ya, lebih lama. Hanya masalahnya sering disalahgunakan untuk mengawetkan makanan, seperti misalnya tahu, kita sering banget lihat. Selain menggunakan borak juga ya, borak kan biasa digunakan juga untuk mengawetkan mayat. Tapi formalin ini juga karena cair dan harganya murah, mudah didapat di apotek, nih biasa disalahgunakan. Untuk bakso juga, kemudian untuk mie basah itu banyak yang menggunakan formalin juga. Kemudian ikan ini juga. Ciri khasnya sih gampang sebenarnya di pasar diidentifikasinya. Kalau misalnya kemudian di makanan yang dijual tersebut tidak dihinggapi laler atau laler menjauh, itu kemungkinan besar mengandung formalin. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalau emang nggak ada lalernya tuh aneh gitu untuk ikan. Pasti ada beberapa yang mencoba untuk hinggap. Tapi kalau emang benar-benar kosong, dikit, nggak ada yang berani, itu hati-hati, bisa diwaspadai. Tapi terlalu banyak juga laler juga
Jangan-jangan busuk ya. Jadi kalian harus pintar-pintar lah dalam membeli produk. Next berikutnya adalah chloroform. Chloroform ini cairannya bersifat racun dan pada saat terhirup uapnya itu bisa mengganggu saluran pernafasan dan bisa menyebabkan orang tidak sadarkan diri atau terbius ya. Biasanya di laboratorium ini digunakan untuk membius hewan-hewan sebelum dilakukan pembedahan. Itu bisa digunakan chloroform. Disalahgunakan juga oleh orang-orang untuk membius orang ya. Jadi kalau di film-film ada yang dibekap pakai sapu tangan itu kemudian dia pingsan itu digunakan chloroform dalam jumlah yang cukup banyak. Hindarinya sih gampang, kalau pada saat ditekap itu ya kalian jangan terlalu menggunakan nafas, jangan menghirup gitu. Hindari dulu baru kemudian kalian hirup, jangan langsung dihirup. Khas kok pada saat ditempelkan dia dingin seperti layaknya kena alkohol. Next berikutnya adalah methylene blue. Zat ini bentuknya serbuk ya, padat, biasanya dijual dalam bentuk serbuk dan digunakan methylene blue, blue itu biru ya, untuk mewarnai jaringan. Jadi pada saat kita membuat preparat di laboratorium, terutama sel-sel yang tidak berwarna seperti sel-sel pada manusia nih, epitel, ini kan arisnya kan sel itu kan bening kalau dilihat di bawah mikroskop. Nah kalau bening kan nanti agak sulit diamati, maka kemudian dikasih pewarna yang pewarna tersebut nanti nyerap ke sel yang mau diamati dan kemudian jadi warna biru. Nih kelihatan nih sel manusia nih epitel, ini inti selnya, ini inti sel, ini selnya, ini selnya, satu selnya, ini inti selnya. Jadi mudah terlihat. Methylene blue ini juga digunakan tidak hanya pada manusia maupun hewan, tapi juga bakteri juga bisa terwarnai oleh methylene blue karena bakteri juga kan tidak berwarna ya. Sehingga kemudian agak sulit untuk diamati, maka untuk mengamatinya paling gampang kalau diberikan pewarna terlebih dahulu. Methylene blue ini sifatnya antiseptik ya, walaupun ringan gitu. Bisa menyebabkan matinya beberapa makhluk hidup seperti bakteri, itu mati oleh methylene blue. Maka kemudian methylene blue ini dipergunakan juga oleh beberapa penjual ikan, terutama ikan hias. Itu diteteskan ke air akuariumnya sehingga warna jadi biru seperti ini. Fungsinya adalah untuk membunuh kuman-kuman penyakit yang ada di kulitnya. Biasa kena penyakit kulit. Nah, itu jadi mudah terinfeksi, maka untuk supaya cepat penyembuhannya biasanya diteteskan methylene blue. Hanya hati-hati penggunaan konsentrasinya harus benar-benar pas ya. Kalau tidak bisa menyebabkan keracunan pada ikan tersebut justru, tidak pada bakterinya. Bakterinya juga keracunan tapi ikannya juga kena. Jadi hati-hati menggunakannya. Biasanya digunakan buat ikan-ikan yang sakit, itu biasa ditetesin ini supaya lingkungannya jadi steril, jadi dia tidak mengalami infeksi kedua gitu. Seperti itu. Nah ini dia biasanya yang ikan-ikan cupang yang habis diadu kan berdarah-darah, nah itu bisa menyebabkan infeksi, maka biasanya ditaruh di larutan yang mengandung methylene blue seperti ini sehingga kemudian lukanya tidak mengalami infeksi. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang keselamatan kerja dan simbol berbahaya di laboratorium. Ya, di laboratorium hal-hal yang harus kalian ingat sekali adalah pertama, berpakaian rapi dan gunakan jas lab. Jas lab ini penting sekali ya, jas laboratorium. Fungsinya adalah kalau misalnya ada bahan kimia atau bahan-bahan material-material yang digunakan dalam praktikum terciprat atau terkena ke tubuh, itu tidak langsung tapi kena jas labnya dulu. Seperti itu. Kemudian next berikutnya, ikat rambut panjang untuk menghindari dari sentuhan bahan kimia. Jadi kalau misalnya kalian punya rambut yang panjang, diikat jangan lupa. Kalau bisa ikatnya nggak seperti ini ya, tapi kalau bisa digulung. Kemudian jadi satu seperti itu. Tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai kemudian kalau misalnya kita bermain dengan api, rambut bisa kebakar tanpa sengaja. Kemudian bisa juga kena bahan kimia gitu ya. Atau kena peralatan laboratorium, kena rambut, kemudian jadi jatuh. Seperti itu. Jadi kalau bisa diikat seperti ini. Berikutnya yang harus diperhatikan di laboratorium adalah lepaskan perhiasan yang memungkinkan kontak dengan bahan kimia, seperti misalnya cincin atau gelang yang kemudian kalau kena kontak bahan kimia jadi bereaksi. Nah itu harus dihindari. Jadi kalau bisa polos-polos aja kalau pada saat penelitian atau di laboratorium. Berikutnya adalah dilarang makan dan minum di laboratorium. Kenapa? Karena di laboratorium itu kan kita akan menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa jadi toksik, sifatnya racun, maka dikhawatirkan ikut termakan. Berikutnya yang harus diperhatikan di laboratorium adalah baca petunjuk praktikum sebelum mulai percobaan. Jangan lakukan percobaan kalau kalian belum paham tentang tahap-tahap atau petunjuk praktikum. Berikutnya adalah tidak menyentuh secara langsung bahan kimia ya, dipegang langsung dengan tangan itu jangan.
Tidak boleh juga mencicipi karena beberapa bagian toksik. Jadi gunakan alat untuk mengambilnya. Kemudian jangan coba-coba untuk menghirup bau kimia secara langsung karena bisa jadi mengandung racun yang berbahaya buat tubuh kalian. Jadi kalau mau memang mencium maka gunakan tangan kalian dengan mengibas-ngibaskan sehingga kemudian uapnya tidak terkonsentrasi dan kalian bisa menghirupnya pelan-pelan. Agak jauh ya dari sumber ini, dari sumber bahan kimianya yang mau kita cium. Kemudian bersihkan zat-zat yang tumpah selama percobaan karena bisa jadi itu toksik khawatirnya atau iritasi, menyebabkan iritasi di kulit. Khawatirnya kalau di meja tumpah kemudian dibiarkan maka terkena ke temannya, kulitnya kena seperti itu tentu berbahaya. Jadi kalau tumpah langsung dibersihkan. Berikutnya jangan lupa sebelum dan setelah bekerja di laboratorium harus cuci tangan. Jadi ini vital sekali untuk menjaga kesehatan kalian. Berikutnya kalian harus lakukan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan di laboratorium. Kalau kalian kena bahan kimia yang menyebabkan kemudian gatal-gatal, segera langsung bilas tangan kalian dengan air mengalir. Itu pertolongan pertama. Jadi kalau kena bahan kimia itu di kulit, cuci tangan kalian. Segera di air mengalir yang lama, digosok-gosok seperti itu. Kemudian baru lakukan pertolongan pertama yaitu dengan memberikan betadine atau perban dan lain-lain ya. Kemudian kalian melakukan tindakan lebih lanjut entah ke dokter atau seperti apa tergantung tingkat kecelakaan yang kalian alami. Berikutnya cuci peralatan praktikum dan kembalikan pada tempatnya. Jangan ditaruh di meja sembarangan karena bisa tersenggol dan lain-lain atau bereaksi antara sesama bahan-bahan kimianya yang tadi. Jadi taruh, bersihkanlah kembali di tempatnya. Yang terakhir, yang paling vital adalah kalian harus mengenal simbol-simbol berbahaya di laboratorium. Karena kadang-kadang di alat dan bahan itu ada lambang-lambangnya, simbol-simbolnya. Dan simbol ini vital supaya kalian bisa tahu bahayanya. Contoh simbolnya, kalau simbol tengkorak seperti ini berarti bahan kimianya berbahaya atau beracun. Kemudian kalau simbolnya seperti ini berarti alat tersebut mengandung tekanan tinggi atau mengandung arus listrik dan bisa terjadi hubungan pendek. Kalau gambarnya seperti ini bahan kimia berarti harus hati-hati menggunakan bahan kimia yang mudah terbakar ya, karena ada gambar api seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini berarti bahannya radioaktif dan bisa mengancarkan sinar radioaktif yang menyebabkan terjadinya mutasi pada kromosom kalian atau gen kalian. Nanti kita bahas tentang mutasi di kelas 12. Kemudian peringatan gambar silang seperti ini menandakan bahwa dia bahannya menyebabkan iritasi pada kulit, bisa menyebabkan gatal atau bahkan kulitnya menjadi memerah. Kalau seperti ini berarti korosif, bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan kalau kena. Jadi kalau ada tetes kena geroak seperti ini atau meja jadi geroak. Apa sih geroak ya? Ya seperti itu ya, rusak jadinya ya bendanya. Nah itu korosif artinya. Kalau ada gambar pohon gak ada daunnya, ikan ngambang mati di air menandakan bahwa bahan kimia tersebut dia bisa merusak lingkungan. Jadi jangan langsung dibuang di alam. Kalau gambar seperti bom yang meledak seperti ini berarti bahan-bahan tersebut bisa menyebabkan ledakan. Kalau gambar seperti ini berarti bahan tersebut mengandung uap panas. Jadi hati-hati alat atau bahannya ya, menimbulkan uap panas. Next berikutnya adalah kalau ada gambar seperti ini berarti awas peralatan tajam, berarti alat yang digunakan bisa menyebabkan luka. Ya, demikian materi tentang ruang lingkup biologi tuntas sudah dari video pertama kedua. Saya doakan semoga kalian sukses belajarnya dan diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu pelajaran. Demikian sampai ketemu di ruang kelas biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.